Kita lanjut lagi cuy. Alur cerita dari manhwa Divine Labeling. Tes ombak cuy, kena dolar kuning kagak nih komik. Kali ini kita masuk ke chapter 75. Di pagi hari, Lin Shu yang udah rapi, siap tuh cuy buat berangkat sekolah. Di meja makan, udah disiapin tuh cuy sarapan sama Luoye. Perhatian bedah bebek satu ini. Kemudian di luar, Lin Shu udah ditungguin tuh sama teman-teman sekelasnya. Dicengin cuy, mantep gak sih serumah sama Luoye. Kemudian di kelas, Pak Nan menjelaskan bila belajar di akademi itu sangatlah bebas. Walaupun mereka nggak datang saat kelas teori, itu semua nggak apa-apa cuy. Yang penting prakteknya. Nah, dan itu yang wajib. Setiap 1 bulan sekali, mereka harus mengikuti ujian. Kalau ada yang nggak lulus, siap-siap aja tuh, mereka bakal dapat hukuman yang sangat berat. Muka seneng dari murid, auto jadi suram seketika. Pak Nan kini menambahkan, di lantai atas, udah disediain tuh cuy, ruang latihan dan ruang gravitasi yang bisa membantu latihan dari para murid. Nah, Pak Nan ini akan memberikan aksesnya kepada Lin Shu. Ya, karena kan Lin Shu adalah ketua kelasnya cuy, maka ialah yang bertanggung jawab atas akses ini. Kini Pak Nan meminta kartu siswa dari Lin Shu. Ia mau memberikan 500 poin cuy. Tapi di saat ia mengecek kartunya, kaget cuy dia. 640.000 poin udah ada di kartu Lin Shu. Gila, banyak banget tuh cuy. Heran Pak Nan, makanya ia mau mengecek cuy status transaksi. Dari mana sih dia mendapatkan banyak poin ini? Mendengar banyaknya poin dari Lin Shu, jelas suasana kelas makin geger. Ada yang protes cuy. Pasti Lin Shu telah meretas sistem sekolah mereka. Padahal kan kemarin poin mereka masih sama tuh. Masa sih tiba-tiba saja Lin Shu bisa dapat banyak poin itu? Sungguh mencurigakan. Mendengar ocehan tadi, Pak Nan dengan muka seriusnya menyuruh semuanya buat diam saja. Apa mereka pikir? Sistem sekolah mereka bisa diretas dengan mudah. Menurut sistem sekolah, Lin Shu ini mendapatkan semua poin ini dari menukarkan material di forum jual beli cuy. Lah, emang dasar kesalahan berpikir nih orang. Padahal di web sekolah udah ada info loh soal forum jual beli. Dianya malah kagak tahu sendiri. Tapi Pak Nan menemukan ada yang aneh cuy. Lulu, kok ada transfer dari kakak kelas? Apa Lin Shu punya teman kakak kelas? Tanya Pak Nan cuy. Lin Shu sih kini beralasan bila orang yang ia palak adalah kenalannya cuy. Mereka cuma ngasih tambahan uang jajan saja. Dari raut mukanya sih jelas banget cuy bila Pak Nan nggak percaya tuh. Tapi Pak Nan kali ini akan membiarkan Lin Shu lolos begitu saja. Lagian Pak Nan harus pergi cuy, ada rapat guru. So, sebelum pamit undur diri, Pak Nan pun memberitahu bila seminggu lagi bakal ada tuh kompetisi bagi mahasiswa baru. Jadi ia berharap para muridnya bisa berlatih dengan keras. Setelah kelas tadi, kini di ruang latihan, para murid pada sibuk dengan latihannya masing-masing cuy. Lin Shu yang lagi fokus ini, tiba-tiba saja ditantang sparring cuy sama Li Ping. Li Ping masih tak terima cuy dengan tindakan Lin Shu kemarin. Lin Shu berkata cuy, kau kan lemah, nanti kena pukul nangis. Langsung emosi tuh cuy Li Ping. Ia main nyerang gitu aja. Oh ya jelas dong, Lin Shu mah bisa ngindar. Seranganmu terlalu lambat. Nih, ku kasih tutor. Lin Shu dengan cepatnya menyerang. Akibatnya, ya gini deh cuy, auto tersungkur si Li Ping. Melihat Li Ping tersungkur, antek-anteknya jelas gak terima juga cuy. Mau ngeroyok Lin Shu gini mereka. Jelas, Zhang Yin gak tinggal diam. Ia mengajak Jiang Li buat membantu Lin Shu. Tapi Lin Shu berkata, gak usah. Kalau cuma kroco-kroco ini, Lin Shu sendiri pun udah cukup. Lagian kalau Lin Shu bisa memperlihatkan kekuatannya, pasti semua rekan kelasnya jadi mengakui dan Lin Shu bisa memperkuat otoritasnya di sini cuy. So gini, Lin Shu dengan santainya berhadapan melawan 3 orang kroco yang tak tahu diri ini. Auto dihajar habis-habisan cuy mereka. Apa kau kali ini ngaku kalah? Ucap Lin Shu.
Yah, kalau udah dengan 3 orang aja mereka masih kelimpungan, Li Ping mau nggak mau mengakui kekalahannya. Kini Lin Xiu dengan lantang menantang semua orang yang nggak suka padanya. Silahkan maju saja. Mereka ini adalah kelas terlemah. Tapi, apakah mereka semua puas dengan begini saja? Jika mereka tidak ingin dipermalukan di kompetisi siswa baru, maka mari berlatih dengan keras. Setelah kejadian itu, kini kelas 10 pun pindah tuh cuy ke ruang gravitasi. Untuk menggunakannya, ada harganya cuy. Latihan di ruangan gravitasi ini sangat bagus cuy. Berbeda dengan ruangan latihan biasa yang hanya melatih tubuh bagian luar. Di ruang gravitasi ini, mereka juga bisa melatih tubuh bagian dalam mereka. Jika mereka berkultivasi di ruangan ini, maka hasilnya pasti bakal mantap dah. Untuk harga penggunaan ruang gravitasi, untuk 2 kali gravitasi, harganya 2 poin cuy per menit. Dan untuk 3 kali gravitasi, harganya 3 poin. Melihat harganya, jelaslah mulai berhitung Xiang Li. Mehong gila cuy. Mereka cuma dicatat 500 poin doang setiap bulan. Itu pun cuma cukup buat nginep sama makan doang. Kagak bakalan lah mereka cuy bisa berlatih di mari. Lin Xiu pun menyarankan agar ia menukarkan kulit dan telur dari monster yang pernah mereka kalahin cuy. Lin Xiu yakin pasti itu bakal dihargai sangat mahal. Dikarenakan teman-temannya pada nggak punya banyak poin, ya udah deh, kali ini Lin Xiu bakal traktir semua orang. Lain kali mereka harus cari sendiri cuy. Banyak kok cara buat dapetin poin. Sering-sering aja tuh lihat situs web dari akademi saja. Kini Sultan Lin Xiu mau nyoba menggunakan gravitasi 2 kali dulu cuy. Jelas ditraktir sama Lin Xiu. Auto pada seneng nih bocah-bocah cuy. Mereka jadi tambah suka sama Lin Xiu cuy. Kemudian latihannya pun dimulai. Semua orang yang ada di dalam seketika merasakan tekanan yang dahsyat. Nah, di saat-saat inilah waktu yang tepat buat berkultivasi cuy. Lin Xiu juga udah nyiapin nih Evolve Crystal. Semuanya kini fokus berkultivasi. Dan tak terasa 1 jam pun berlalu. Satu persatu mulai kagak kuat cuy. Dan 3 jam kemudian, kini hanya tersisa Lin Xiu sendirian. Ya karena sudah sendirian dan 2 kali gravitasi terlalu mudah, maka Lin Xiu bakal ningkatinnya cuy ke 3 kali gravitasi. Nah, auto nyungsep tuh Lin Xiu karena kaget. Tekanannya sungguh berbeda dari tadi. Tapi kalau cuma segini mah, auto bisalah dia menahannya. Lin Xiu nggak mau buang waktu cuy. Ia bakal fokus berkultivasi lagi. Beberapa saat kemudian di ruang latihan normal, Zhang Yin khawatir cuy sama Lin Xiu. Udah lama banget loh Lin Xiu di ruang gravitasi. Dia aja padahal hanya kuat sejam doang. Itu pun mau pingsan rasanya. Kemudian 1 orang keluar dari ruang gravitasi. Ia mengabarkan bila Lin Xiu lagi latihan gravitasi 3 kali. Walah, jelas semua kaget. Dan bener si Lin Xiu cuy. Udah 5 jam loh, masih kuat aja ya dia. Sementara itu yang lagi diomongin, lagi santuy cuy dia. Energi origin dari kristal tingkat 6 udah mau habis nih cuy. Di ruangan yang dipengaruhi 3 kali gravitasi ini, Lin Xiu merasakan refleks dan kecepatannya jadi lambat tuh cuy. Jika Lin Xiu bisa menggunakan kekuatan penuh saat berada di mari, bukankah berarti bila Lin Xiu menggunakan kekuatannya di dunia luar, itu lebih dahsyat hasilnya? Kini Lin Xiu pun melirik cuy. Ada menu sistem pelatihan dalam gravitasi. Ada levelnya juga cuy ternyata, dari 1 sampai 99. Karena penasaran, ya udahlah ya, nyoba aja tuh dulu. Lin Xiu mencoba level 1. Saat tantangan dimulai, kini muncul senapan laser cuy. Laser ini mulai memberundungi Lin Xiu. Lin Xiu harus hati-hati cuy sekarang. Ia cuma pakai seragam biasa. Kalau aja Lin Xiu kena serangan, bisa-bisa bolong tuh badannya. Lain kali Lin Xiu kalau mau nyoba, ia bakal pakai seragam tempurnya cuy. Kini dengan susah payahnya, Lin Xiu berhasil tuh menghindari serangan-serangan dari laser itu. Berkat itu, 30 menit pun kini berlalu dan Lin Xiu berhasil melewati level 1.
Beuh, capek banget cuy rasanya. Hampir aja cuy, Lin Shu bolong tubuhnya. Untung aja masih selamat dia. Dikarenakan dirasa cukup, Lin Shu pun mau keluar aja cuy. Dari latihan ini, total sih Lin Shu menghabiskan 820 poin. Ya, tapi sih itu semua worth it cuy. Karena latihan di mari itu lebih berharga daripada latihan 10 hari di luar sana. Divine Academy ini emang mantep dah. Di saat keluar ini, Zhang Yi pun langsung nanya cuy sama Lin Shu. Apakah Lin Shu gak apa-apa? Oh jelas lah, gak apa-apa dia. Lin Shu kini mau cabut dulu cuy. Ia menyuruh semuanya tetap lanjut saja latihannya. Ia mau ada urusan sebentar. Lin Shu mau ke forum jual beli cuy. Di forum ini, Lin Shu membeli tuh satu kristal tingkat 6. Ia menghabiskan 80.000 poin untuk itu doang cuy. Mahal banget kan hidup di mari. Kalau gini terus, bisa-bisa cepet habis tuh cuy poin dari Lin Shu. Lin Shu harus nyari cara buat mendapatkan banyak poin lagi. Kemudian, Lin Shu pun melihat cuy, ada bangunan yang sangat tinggi di depannya. Nah, itulah menara kompetisi Divine Academy. Jikalau Lin Shu bisa masuk ke peringkat kompetitif, Lin Shu yakin ia bakal dapat banyak poin tiap harinya cuy. Hehe. Kini Lin Shu udah menetapkan tujuan berikutnya. Ia mau farming poin di menara itu cuy. Arena Tower. Arena Tower ini memiliki 100 lantai cuy. Pihak Akademi akan memberi ranking berdasarkan kekuatan dari para muridnya. Jadi di setiap lantai, nantinya sang penantang akan berhadapan tuh dengan murid top yang menjaga lantainya cuy. Simpel kok cara mainnya. Tinggal nantang aja. Jika ada murid yang bisa mengalahkan murid di lantai pertama, maka ia sudah bisa disebut sebagai peringkat 100 besar cuy. Terus, mereka bisa milih tuh, mau lanjut nantang lantai selanjutnya, atau cukup sampai lantai itu aja. Penyusunan rank ini akan diubah tuh cuy setiap minggu sekali. Dan untuk membuat para muridnya semangat, setiap penantang dan para penjaga lantai akan mendapatkan hadiah sesuai dengan lantai berapa mereka bisa bertahan. Kini Lin Shu lagi lihat-lihat cuy, daftar ranking dari para murid tahun pertama. Zuo Qixing, peringkat 1 tuh, dan mentok di lantai 20. Sementara bebek dari Lin Shu, Luo Ye, mentok di lantai 17. Untuk setiap angkatan, bagi yang berada di top 10, pihak akademi akan memberikan reward tambahan cuy. So sekarang Lin Shu lagi daftar tuh cuy buat ikut arena juga. Udah ditunggu tuh cuy Lin Shu sama lawannya, Ola. Ola ini merupakan tahun kedua cuy. Habis menang tuh dia tadi. Kini setelah wasit memanggil Lin Shu, heran nih wasit. Di data Lin Shu itu ada di rank 3 martial artist. Tapi di gadget tes miliknya, Lin Shu ini belum nyampe tuh cuy di rank 3. Lawannya ini barusan menang loh ngelawan rank 4. Ia nggak berharap lah sama Lin Shu. Paling juga ntar Lin Shu kalah ya kan. Kini udah berhadapan tuh cuy Lin Shu dengan Ola. Ola nanya, mau pakai senjata apa enggak? Oh ya enggak. Kalau lawan lantai pertama mah buat apa ya kan pakai senjata? Lin Shu yakin dia pasti bakal menang. Mendengar kalimat arogan tadi, Ola jelas jadi emosi cuy. Dasar arogan. Ola langsung aja tuh melayangkan bogem mentahnya. Tapi dikarenakan serangannya terlalu lambat, Lin Shu mah mudah aja tuh cuy buat menghindar. Karenanya Ola menaikkan intensitas bogemannya. Lagi-lagi cuy, Lin Shu tampak kesusahan menghindari pukulan-pukulan milik Ola. Heran Ola, padahal Lin Shu bawa kotak segede gaban, tapi kok gerakannya cepet banget gitu. Ngomel dia cuy, kalau berani jangan ngindar, lawanlah aku. Aduh pukul sini. Dikarenakan minta dipukul, ya udahlah ya, Lin Shu bakal nurutin cuy. Lin Shu akan nutorin nih cara mukul yang baik dan benar. Nyo. Pukulan keduanya berbenturan. Tangan Ola auto remuk cuy. Lin Shu hanya butuh 1 kali pukulan saja buat menang kali ini. Salah sendiri ya kan, nantangin. Jadi ya babak belur kan. Para penonton jelas kaget cuy dengan performa dari Lin Shu. Rank 3 loh dia. Bisa ngalahin Ola yang merupakan rank 4. Dengan 1 pukulan lagi. Gila. Kini Lin Shu lagi on fire cuy.
Ia terus-terusan menantang para penjaga lantai berikutnya. Lantai 2, lantai 3, semua bisa Lin Shu kalahkan. Kemudian di lantai 5, penjaga lantai ini meminta Lin Shu buat pakai senjata aja cuy. Kalau tangan kosong, nanti terlalu mudah baginya untuk menang. Kakak ini nggak belajar cuy dari orang tadi. Jangan nantangin Lin Shu. Lin Shu memberikan peringatan cuy. Tombaknya ini kuat loh. Jadi tolong hati-hati. Makan nih serangan-serangan dari Lin Shu. Nah, bener kan? Langsung tumbang dia cuy. Ada. Lin Shu kini terus naik cuy. Ia tak terbendung. Wasit ini sampai jengkel sama gadget tesnya. Apa-apaan ini? Katanya Lin Shu lemah, tapi nyatanya kuat banget gitu. Dalam sekali jalan doang, kini Lin Shu udah nyampe tuh cuy di lantai 20. Lawan Lin Shu kali ini adalah murid tahun kedua. Namanya adalah Buck. Ia merupakan martial artist rank 5 cuy. Dikarenakan akhirnya melawan rank 5, Lin Shu yakin kayaknya kali ini bakal keras deh musuhnya. Buck kini memuji Lin Shu cuy. Ia masih tak menyangka anak baru yang hanya rank 3 bisa menembus lantai 20. Murid-murid baru di tahun ini emang gak bisa diremehin cuy. Sebelum Lin Shu, Buck juga udah ngalahin tuh cuy, murid baru juga. Ya siapa lagi kan kalau bukan peringkat pertama si Zhuo Qixing. Ia hanya bertahan 10 menit doang cuy melawan Buck. Jadi Buck ini penasaran, berapa lama Lin Shu bakal bertahan. Pede parah nih orang cuy bakal menang. Lin Shu kini berkata, ia akan bertahan sangat lama. Kini mereka berdua pun saling menyerang cuy. Pertarungan di arena ternyata disiarkan juga cuy. Kini Qixing juga lagi lihat tuh pertarungan Lin Shu melawan Buck. Di saat melihatnya, Qixing ingat bila Lin Shu adalah orang yang lagi dekat sama Luoye. Jadi kan cemburu lagi deh dia cuy. Kini Lin Shu terlihat kepayahan cuy melawan Buck. Lin Shu udah hampir ngos-ngosan nih. Tapi si Buck masih santai gitu. Serangan-serangan dari Lin Shu dengan mudah tuh dihindari sama Buck. Tapi Lin Shu nggak nyerah lah. Ia akan terus menyerang. Hingga akhirnya Lin Shu menemukan sebuah celah. Satu serangan Lin Shu berhasil menggoresnya. Kena serangan dari seorang rank 3. Eko Buck jelas kesenggol cuy. Bisa-bisanya dia kena serangan ini. Sungguh memalukan. Kini Buck pun menyerang. Lin Shu menahan serangan-serangannya cuy. Tapi dikarenakan terlalu kuat, jadi Lin Shu pun terdorong mundur. Para penonton kini semakin riuh. Mereka nggak menyangka Lin Shu bakal bisa mengimbangi Buck sekarang. Jelas hal ini makin membuat Buck emosi. Dikarenakan Lin Shu udah membuatnya kayak gini, Buck akan bertarung dengan serius sekarang. Serangan-serangan Buck makin brutal cuy. Meskipun Lin Shu berusaha sebaik mungkin buat menahannya, tetap aja tuh cuy, nggak bisa. Serangannya tetap aja tembus. Serangan dari rank 5 ini memang bukan main kuatnya. Coba hindari ini. Melihat serangan itu, Lin Shu pun jadi sumringah cuy. Udah lama dia nggak gelut ngelawan orang yang kuat. Perasaan gelut lawan orang yang kuat benar-benar ia rindukan. Keduanya kini saling jual beli serangan. Buck merasa aneh cuy. Loh. Lin Shu ini bukannya takut. Kok dia kayak enjoy banget ya? Dia lebih lemah loh dibandingin Buck. Kalau Buck lama-lama gelut lawan Lin Shu, takutnya nanti Lin Shu bakal membalikkan keadaan. Hal itu akan merugikan cuy bagi Buck. Makanya Buck akan mengakhiri pertarungannya secepat mungkin. All out cuy si Buck. Ia pun kini menyerang. Lin Shu tak tinggal diam lah. Ia juga menggunakan skill-skill andalannya. Kini serangan-serangan dari Buck bisa menembus skill dari Lin Shu cuy. Lin Shu yang kaget harus siap menerima serangan itu. Jadi kini deh Lin Shu cuy, ia pun membeku tak berdaya. Lagi-lagi Buck mempertontonkan skill yang sungguh luar biasa. Para penonton jadi terkesan cuy. Mereka berpikir Lin Shu pasti udah kalah. Lin Shu yang lagi kejebak merasa kedinginan cuy sekarang. Ya kalau gini ia tak punya pilihan lain. Ia akan menggunakan kartu kemenangannya. Buck kini nanya wasit cuy. Loh kok belum ngumumin pemenangnya? Wasit pun berkata cuy, bila Lin Shu nggak bisa gerak dari situ selama 10 detik atau keluar dari arena,
maka ia akan menyatakan Lin Shu kalah cuy. Yah, kalau gitu mah Bak tinggal tendang aja ya kan, sampai Lin Shu keluar dari arena. Kelar deh. Tapi, di saat Bak ingin mendekat, es yang membelenggu Lin Shu pecah cuy. Bak kagetnya bukan main. Api kini berkobar di depan matanya. Para penonton jelas terkesima. Kini Lin Shu pede cuy, ia bakal menang kali ini. Lin Shu kini menyerang. Bak mulai kelimpungan cuy. So, untuk penutupan, selamat tinggal. Satu serangan Lin Shu membuat Bak terpental keluar dari arena. Lin Shu menang cuy. Semua orang masih tak menyangka atas pencapaian luar biasa milik Lin Shu. Nanya wasit cuy, mau lanjut apa kagak si Lin Shu? Tapi Lin Shu merasa udah cukup dulu lah ya. Ia mau nyoba lain kali aja cuy. Kini setelah kemenangan itu, peringkat dari tahun pertama berubah cuy. Lin Shu kini jadi ranking pertama. Berkat menantang Arena Tower ini, Lin Shu tadi udah dapat tuh cuy 1000 poin. Lumayan kan? Tapi ya gini akibatnya cuy. Karena tadi menggunakan Rebel Skill, Lin Shu kena penalti lagi. Jadi letoy banget nih dia. Mana vilanya masih jauh pula. Di saat Lin Shu yang lagi kehabisan tenaga, 3 orang bangke datang nyari gara-gara. Mereka bertiga ini udah nyelidikin cuy latar belakang dari para tahun pertama. Cuma Lin Shu doang tuh cuy yang backgroundnya lemah. Nggak punya backingan kuat cuy dia. Jadi ya gini dia. Para pengecut ini mau mengajar Lin Shu sekarang. Gara-gara Lin Shu, orang ini kalah cuy 5000 poin. Ia tadi bertaruh pada Bak. Malah kalah. Lu lah kok kocak. Pejudi ini emang kebanyakan otaknya gesrek. Udah kalah malah nyalain orang ya kan? Untung tuh Luoye datang di saat yang tepat. Lin Shu lega cuy. Akhirnya satu-satunya backingannya udah datang. Dikarenakan berani macam-macam sama Lin Shu, auto dipatahin cuy tangannya. Melawan 3 orang kroco ini, Luoye jelas lah tanpa mengeluarkan keringat bisa tuh mengajar mereka semua. Kalau udah dihajar kayak begitu, baru kabur tuh kroco-kroco cuy. Dasar bangke emang. Lin Shu kini berterima kasih cuy sama Luoye. Tapi, bagaimana Luoye bisa tahu ya kalau Lin Shu ada di mari? Luoye berkata, tadi ia lihat tuh siaran dari Lin Shu. Heran Luoye, padahal Lin Shu baru aja kan ngehabisin 5 jam di ruang gravitasi. Udah nantangin aja tuh lantai 20. Lin Shu nggak takut mokat apa? Melihat Lin Shu yang sempoyongan, nanya nih Luoye cuy, masih bisa jalan apa kagak? Jelas kagak lah. Karenanya sekarang Luoye pun menggendong Lin Shu cuy. Waduh le, harga diri le. Masa laki-laki digendong cewek sih? Tapi Luoye menyuruh Lin Shu buat jangan mikir aneh-aneh. Ia hanya membayar hutangnya dulu cuy. Jelas kini Lin Shu dan Luoye menjadi tontonan cuy sama para murid yang lain. Hingga akhirnya mereka pun udah mau sampai tuh ke villa mereka. Semakin dilihat-lihat, Lin Shu jadi makin sadar cuy. Luoye kalau dari samping emang mantep banget dah. Entah lagi kopla apa gimana, bibir Lin Shu udah kagak terkontrol cuy. Main nyosor gitu aja dia. Nah lo, pas sadar ini, panik Lin Shu cuy. Auto dibanting lah dia sama Luoye. Ngelihat Luoye yang lagi ngamuk, Lin Shu hanya bisa minta maaf sekarang. Lagi makan malam tuh cuy, Lin Shu sama Luoye. Heran dia, kan tadi ia sudah lancang nih. Tapi kok Lin Shu nggak dihajar habis-habisan ya? Apakah Luoye benar-benar ada perasaan tuh kepadanya? Jadi malu cuy Lin Shu kali ini. Mikir yang aneh-aneh dia. Di tengah imajinasinya ini, tiba-tiba saja Luoye nanya cuy. Gimana? Udah mendingan kan? Kalau udah, ayo ikut dia sparring. Waduh le, lemes le. Lin Shu mengira, pantas aja tadi Luoye gak ngehajar Lin Shu. Ini toh saatnya dia menghajar. Kini keduanya mulai sparring. Di saat melawan Luoye ini, Lin Shu sadar cuy. Luoye udah jadi lebih kuat ketimbang kemarin. Padahal semakin tinggi ranknya, tambah sulit loh cuy buat berkembang. Ini anak, cepet banget perkembangannya cuy. Bagaimana cara Luoye berkultivasi ya? Serangan-serangan dari Luoye ini kali ini masih bisa tuh cuy ditahan sama Lin Shu. Dikarenakan merasa terlalu berlebihan, Lin Shu meminta Luoye buat kalem dikit. Ini kan cuma sparring anjir. Dengan satu gerakan pedang,
Luoye menyuruh Lin Shu buat diam. Luoye berkata, teknik tombak Lin Shu tidaklah buruk. Luoye jadi makin penasaran cuy. Tadi kan dia lihat tuh, Lin Shu mantep banget menggunakan burst setter first-nya. Karena Luoye juga bisa make, mau lihat Luoye bogem siapa yang jauh lebih kuat. Tanpa aba-aba, main pukul aja nih cewek atu cuy. Untung Lin Shu bisa menghindar. Tapi tiba-tiba Luoye udah hilang. Dalam sekejap mata, Luoye udah berada di belakang Lin Shu cuy. No, auto kepental dia. Lin Shu jelas kesakitan. Tapi Luoye nggak niat berhenti tuh. Ia pun maju sembari berkata, jangan terpaku pada pandangan saja, rasakan juga energinya. Kini sembari menghindar, Lin Shu mencoba mencerna kalimat dari Luoye tadi cuy. Ia kini mencoba merasakan energinya. Nah berkat itu, kini Lin Shu mulai bisa tuh mengimbangi gerakan-gerakan dari Luoye. Kaget dong Luoye cuy, ini anak cepet banget ya nangkapnya. Kini giliran Lin Shu buat menyerang. Di saat Lin Shu melayangkan pukulannya, ini anak malah diem aja cuy. Jadi heran deh Lin Shu, ngapain nih malah diem? Kalau Luoye nggak mau gerak, bisa kena hantam dia. Tapi tiba-tiba saja Luoye bilang stop seenak jidatnya cuy. Jelas tangan Lin Shu yang tak terkontrol harus merasakan keumpukan dari nikmat dunia cuy. Nah kan jadi awkward lagi nih posisinya. Ya auto kena pantai lagi dah si Lin Shu ini cuy. Cewek emang gitu, udah salah masih aja cowok yang kena. Aduh. Dan keesokan harinya di kelas, Zhang Yin nanya cuy, kenapa dengan wajah Lin Shu kok kayak habis dibantai gitu? Kini teman bejat Lin Shu memberikan tips dan trik buat menaklukkan wanita coy. Baru aja mau nutorin Lin Shu, kena batunya sendiri dia. Kemudian dikarenakan Lin Shu menjadi ranking 1 di antara tahun pertama, teman kelasnya mengucapkan selamat coy. Mereka mau minta tips nih sama Lin Shu, ajarinlah biar bisa kuat kayak Lin Shu. Jawabannya sih aslinya simpel cuy, punya aja sistem. Tapi nggak mungkin kan Lin Shu bilang gitu. Makanya Lin Shu mengatakan ia akan memberitahu mereka. Tapi pertama mereka harus masuk tuh ke ruang gravitasi. Mereka akan mencoba bertahan 5 jam di gravitasi 2 kali. Nah kini semua murid kelas 10 lagi fokus cuy dalam kultivasinya. Semua berjuang sekuat tenaga melawan tekanannya cuy. Di saat yang lain lagi kesusahan, nih Lin Shu malah santai aja, malah sambil latihan tombak tuh dia sekarang. Dan akhirnya 5 jam telah berlalu. Udah pada gak kuat tuh cuy. Kini Lin Shu menawarkan, dia mau menaikkan ketiga kali nih. Apa masih ada yang mau lanjut? Dikasih gratis, malah pada kabur. Katanya minta tutor. Mana ada kan mau jadi kuat dengan usaha yang setengah-setengah. Dasar, kalau begini nggak tahu gimana caranya. Besok Lin Shu akan memaksa mereka buat berlatih di 3 kali gravitasi. Tak lama kemudian, Luoye pun diantar sama orang buat nemuin Lin Shu. Dikarenakan poin Luoye habis, ya mau minta latihan bareng nih cuy, Luoye sama Lin Shu. Si anjir, udah dianggap kayak ATM berjalan aja nih Lin Shu cuy. Kemudian tiba-tiba, Luoye mengaktifkan 5 kali gravitasi. Lin Shu yang kaget jelas auto nyusruk cuy. Ini hanya 5 kali. Kenapa Lin Shu nggak bisa tahan dah? Ucap Luoye. Sementara Luoye yang nebeng di kelas 10. Kelas 1 lagi pada latihan bareng nih cuy. Heran nih Zhu Qixing, ngapain dah Luoye milih ketemu Lin Shu di kelas 10 itu? Nah, dia nggak tahu cuy. Poinnya habis bang. Lu sih kagak mau traktir. Kini satu antek-anteknya menawarkan diri cuy buat nyari gara-gara sama Lin Shu. Tapi Qixing menolaknya. Mereka nggak perlulah mengotori tangan mereka sendiri. Ia udah mikirin cara kok buat memberi pelajaran kepada seluruh kelas sampah itu. Lin Shu, musuh lu banyak banget dah. Kini Lin Shu yang lagi ngos-ngosan cuy menahan tekanan dari 5 kali gravitasi. Bukannya udahan, Luoye malah makin menjadi-jadi. Ia menambahkan latihannya dengan listrik 10.000 volt. Makin kesiksa cuy Lin Shu. Karena jengkel, Lin Shu kini mengumpat, apakah Luoye itu masih manusia? Nyari penyakit nih si Lin Shu cuy. Luoye berkata, ia punya loh ruangan kayak gini di rumahnya. Ia sudah terbiasa tuh berlatih sejak ia kecil. Lin Shu kata, Luoye bukan manusia.
Makan nih. Luoye melilitkan rantai bertegangan tinggi tadi kepada Lin Shu cuy. Jeritan keras dari Lin Shu sampai terdengar tuh cuy di luar. Botak OP1 ini, kasihan cuy sama Lin Shu. Cewek cantik emang nyeremin dah. Dia malah kena batunya juga. Karena disiksa tadi, jadi kayak gini deh Lin Shu cuy. Tapi emang bener sih, lewat latihan ini, Lin Shu merasa ia jadi tambah kuat. Ya walaupun capek brutal dia. Dikarenakan udah ditraktir sama Lin Shu, Luoyi pun memberikan potion padanya coy. Dengan begini, ntar bisa sehat lagi deh Lin Shu ini. Dan 2 jam kemudian, kini Lin Shu udah terbiasa cuy. Ia sudah bisa menahan tegangan dari 10.000 volt ini. Berkat itu, kini rentetan pesan dari sistem pun muncul. Lin Shu naik cuy ke level 20. Selain itu, Lin Shu juga dapetin skill baru, The Four. Dengan skill The Four ini, Lin Shu jadi bisa tuh menyerap semua energi dan energi tadi akan dirubah menjadi XP. Selain itu, Lin Shu sekarang udah naik tuh cuy menjadi rank 4 martial artist. Jadi, makin kuat nih Lin Shu cuy. Gak sia-sia kan dia tadi kesiksa. Dikarenakan udah naik level, saatnya bagi Lin Shu buat keluar cuy. Karena bentar lagi bakal ada kompetisi siswa baru, Lin Shu mau prepare nih cuy. Malam ini ia rencananya sih, ia mau menguasai Galaxy 9 Heaven-nya. Kemudian ia akan ke forum jual beli. Mau nyari-nyari nih Lin Shu. Seni bela diri tingkat gold atau lebih. Siapa tahu ada yang cocok dengannya kan. Dan di saat di luar, anak-anak kelas 10 cuy lagi ditantangin nih sama anak kelas 2. Liping babak belur tuh dihajar sama anak kelas 2. Park Jae-won sebagai pentolan kelas 2 mengatakan, mulai hari ini, kelas 10 dilarang lewat sini. Lah, ini bocah arogan. Songong banget dah. Ini kan jalan umum menuju forum jual beli. Kenapa main ngelarang-larang gitu? Mulai belagu nih orang cuy. Ia merendahkan semua orang yang ada di kelas 10. Tapi tiba-tiba, 2 telur berharganya ditendang. Suram gak tuh masa depannya? Jelaslah siapa lagi dalangnya kalau bukan ketua kelas, Lin Shu. Jae-hon auto tersungkur cuy menahan mulusnya. Tak terima pentolan mereka dihajar. Mau balas cuy anak kelas 2. 1 pukulan, Lin Shu ladenin cuy. Karena Lin Shu terlalu kuat, auto terdorong mundur nih bocah atu. Di saat Lin Shu mau membalas tindakan mereka, Jae-hon minta Lin Shu buat berhenti saja. Ia mengaku kalah cuy. Lin Shu sih mau aja ngelepasin mereka. Tapi ada syaratnya. Mereka semua harus merayap di bawah kaki Liping. Oh jelas, hal ini semakin membuat kelas 2 terprovokasi. Mereka jadi gak terima cuy. Kalau gak terima ya udah, sini hajar aja. Kini satu persatu dikasih paham tuh cuy sama Lin Shu. Kini Jae-hon yang tadi lembek ini ada di belakang Lin Shu. Ia menggunakan Thunder Palm Strike-nya. Ia mengira Lin Shu udah kalah cuy. Biasanya rank 3 bakal langsung KO kena serangan tadi. Tapi Lin Shu malah gak apa-apa. Malahan sekarang energi listrik tadi terserap cuy sama Lin Shu berkat skill The Four-nya. Heran Lin Shu, skill The Four ini kok kayak sampah ya? Kok dikit banget ya nambah XP-nya? Sistem pun menjelaskan cuy, bukan skillnya yang sampah, tapi kekuatan yang nyerang yang sampah. Nanya Lin Shu sama Jae-hon, ngapain lu dah? Heran lah Jae-hon, lu kok Lin Shu masih sehat walafiat ya? Dikarenakan Lin Shu udah jengkel jadi makan tuh bukan mentah dari Lin Shu. Di saat Lin Shu mau mengajarnya lagi cuy, Lin Shu kini dihentikan. Wali kelas dari kelas 3 datang cuy buat melerai pertikaian mereka. Udahlah, jangan berantem lagi. Ia sudah tahu kalau kelasnya yang salah, tapi ya jangan dihajar sampai babak belur juga. Kini wali kelas 2 menyuruh anak-anaknya pada balik cuy. Dan buat yang terluka, ia akan membawa mereka ke ruang perawatan. Setelah kejadian itu, Liping pun mengucapkan cuy makasih karena Lin Shu udah datang. Heran sekarang Lin Shu, kenapa ya tiba-tiba kelas 2 gelut lawan kelas 10? Liping juga gak tahu cuy, orang mereka cuma santuy ke forum jual beli. Malah diajar gitu aja. Lin Shu kan jadi mikir, kayaknya ada yang gak beres deh. Kemudian, karena Lin Shu gak tahu, ya udahlah, pikir nanti aja cuy. Jadi ya bersabung dulu.